Oke, TikTok. Hmm. Lihat ini, perhatikan. Ketika mengatakan Yesus adalah Rab, perhatikan baik-baik sini, teman-teman. Rabi dalam bahasa Ibrani, di samping itu bentuk-bentuk yang berkaitan dengan kata Raban. Ini kalau kita lihat dalam Pesita Aramaik, Yohanes 13 ayat 13, ini berbicara tentang Rabuni, Rab. Markus 10 ayat 51, kata Rabi ini ya berasal dari kata Raf, yang artinya besar, agung, kuat, makna guru, master, yang terkemuka, yang dihormati. Ini Raf. Jadi apakah Yesus adalah Raf dalam si Rabi dalam sisi kemanusiaan? Ini baru satu slide. Bilang iya. Tetapi Rab itu juga bisa merujuk kepada guru-guru ahli-ahli Taurat dan orang-orang. Ahli-ahli Taurat juga dipanggil sebagai Rab. Mengapa Yesus dipanggil Rab? Karena di sini berbicara tentang sisi kemanusiaan Yesus Kristus. T-nya lihat ini teman-teman. Lihat ini teman-teman. Ini T huruf besar, U huruf kecil, H huruf kecil, A, N. Ini Rab. Dan ini dalam bahasa Inggrisnya Lord. Dan kalau kita perhatikan teman-teman, nih. Ya. Nih, teman-teman perhatikan baik-baik. Ini di dalam bahasa Ibrani, teman-teman. Ya, nih. Dalam Markus 10 ayat 51 diterjemahkan sebagai apa? Lord. Rabi ini, Rab ini diterjemahkan sebagai Lord. Makanya saya bilang gini teman-teman, dalam kebagaimanaan dia sebagai Tuhan huruf besar semua, ini Bapa, firman-Nya dan Roh Kudus yang kemarin kita pelajari. Tetapi ketika dia mengatakan Muhammad ini Tuhan huruf besar semua, pertanyaan nih, dasarnya dari mana nih? Pinter RK, pinter. Ini dasarnya dari mana? Tapi kalau dia mencari Yesus adalah Tuhan Yotevave, huruf besar semua, berarti dia harus menjelaskan kebagaimanaan Allah. Bapa, firman-Nya, logosnya dengan Roh Kudus. Baik. Ini tak terpisahkan. Waktu habis. Nah, sekarang saya tanya Nandar. Saya tanya Nandar dulu, Nandar. Boleh. Ketika Nabi Muhammad dikatakan sebagai Rab, saya dengar katanya Yusuf PI mengatakan Rab. Mungkin dia sudah ada kajian bahasanya. Betul. Gitu. Ah, coba Nandar menjelaskan tentang itu. Silakan, mangga. Iya. Jadi yang namanya Rob itu saya juga bisa jadi Rob. RK juga bisa jadi Rob. Cuma Robnya apa dulu nih? Robul Alamin kah? Robul Bait kah? Nah, kalau saya Robul Bait, saya tuan di rumah saya sendiri. Jadi saya bisa dipanggil Rob, Robul Bait. Ya, kalau misalnya ada orang hajat tuh, Robul Bait, Rob dia. Tetapi ada mubtada khobar. Kalau dalam bahasa Arab itu ada mubtada khobar, informasi yang dijelaskan informasi tersebut dengan informasi setelahnya. Robul Bait, tuan rumah. Makanya ada kan, kita sekarang berada di rumah RK sebagai tuan rumah. Tuan rumah kalau dalam bahasa Arabnya Robul Bait. Ketika Yusuf PI, ketika Uniripa, ketika Ustadz Ali mengatakan Nabi Muhammad adalah Rob, di situ Rob apa? Robul Bait kah atau apa gitu. Tetapi tidak pernah ada manusia yang dikatakan Robul Alamin. Jadi begini ya RK, kamu kan ini diskusinya bukan sama saya, penjelasannya harusnya sama Edis. Kamu ngomong apapun ke saya, Edis nggak bakal mendengar. Lebih baik gini, kalau si Edis lagi live, kamu masuk. Edis, tolong tanggung jawab kamu. Karena apa yang kamu sampaikan ketika kamu mengatakan Yesus Tuhanku dengan huruf kapital semua. Karena di dalam Kristen ini antara Tuhanku besar dengan Tuhan kecil, T-nya besar, U-nya kecil, H-nya besar, H-nya kecil, A-nya kecil, N itu beda makna. Kalau Tuhan besar itu mengacu kepada Yud He Vav He. Kalau dia mengatakan Yesus adalah Tuhanku besar, ini bertolak belakang dengan katekismus Gereja Katolik. Bagaimana tentang kebaganan Allah? Dan saya aja hafal itu, saya juga bisa. Jadi teman-teman, RK ini sedang mengkritisi bagaimana sudut pandang Edis. Nih kalau boleh jujur, lihat video lama saya, Edis itu Unitarian RK.
Tanya orang-orang dulu nih, kayak si Erben, coba tanya dia, kayak si Sob Katul, dulu dia nggak ada yang nemenin, makanya dia baik sama saya dulu, manggil saya aja nih, manggil saya aja dulu Ustadz Nandar, paling minimal Kang Nandar dulu waktu manggil saya. Sekarang nggak pernah panggil Akang, nggak pernah panggil Ustadz ya, saya nggak pengen dipanggil Ustadz sih, cuma kalau lihat video dulu manggil saya itu Ustadz Nandar gitu kan. Coba, ini dia dulu maju Ustadz Nandar gitu kan. Bentar ya, saya tunjukkan videonya dulu nih. Mana ya? Saya. Dulu dia ini santun banget orangnya. Debat ya kayak kamu sama aku lah gitu ya. Nih. Sabar. Saya lupa. Ini nih. Ya, saya memilih-milih, saya nggak mau diskusi dengan orang awam. Kenapa saya mau diskusi dengan Kang Nandar, dengan Ustadz Nandar? Karena dalam menurut saya Ustadz Nandar memiliki pemahaman akan Islam yang di atas rata-rata. Banyak yang memiliki pemahaman dengan Islam yang di atas rata-rata. Contohnya Kang Sunandar, ya, Sugi, ya, itu saya akui orang-orang yang memang dia ngerti gitu tentang Islam. Itu. Ya. Mudah-mudahan dengan ini tidak ada keraguan lagi dari netizen, terutama teman-teman Kristiani ya yang meragukan kekristenan Bang Edi. Nah ini dulu RK dulu itu banyak yang meragukan kekristenan si Edis, makanya saya membuat video ini sama si Edis. Karena banyak orang Kristen yang ragu kalau dia Kristen, dikiranya dia Islam. Dulu si Erben, si Sob Katul, Saipudin Ibrahim gak mau dekat sama si Edis karena dia mengkritisi Bible. Karena dia menolak Yesus Tuhan. Nah, karena dia cari donasi, akhirnya donasi ini mengalahkan semuanya. Sekarang gak usah dia kemana-mana Nandar, fokus ke pengajaran. Iya, jadi dulu pengajaran dia adalah Unitarian. Lihat video saya, jadi cara mencari videonya nggak saya edit, itu video lama teman-teman ya. Jadi teman-teman caranya itu adalah sebentar salah coba Nandar, kau tunjukkan biar orang Kristen juga belajar Nandar. Kau tunjukkan di dalam bahasa Ibrani kalau Abraham pun dipanggil sebagai kurios. Iya ada. Bentar dulu aku mau coba nunjukin. Kau tunjukkan. Bahkan ada seperti Nabi Yusuf pun bukan nabi ya kalau kami ya, dipanggil sebagai egoemi. Coba dibuat sebagai egoemi. Coba kau tunjukkan. Biar belajar di sini dan bagaimana cara menjelaskan. Ini RK, ini video lama teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman subscribe YouTube saya, Yonatan Nandar, di sini ada video. Nah cari nih video yang terlama RK. Video terlama. Nah, video terlama saya 4 tahun yang lalu debat sama Torosoki. Torosoki orang lama juga dia. Kemudian debat dengan Rudi 4 tahun yang lalu. Sebentar giliran ya. Saya Nandar, giliran saya. Enggak, aku jelasin sedikit aja dulu. Nah, ini video tentang ini ada beberapa video edis ya yang enggak ada, masih aslinya, masih asli tanpa editan, tanpa editing, judulnya juga masih asli, Edis bangga sebagai Unitarian. 1. Giliran saya sekarang. Udah giliran saya dulu sekarang. Biar saya jawab nih. Nanti itu sebentar. Oke, pencet. Ya. Nah, oke, pencet. Saya hanya mau meluruskan ya, teman-teman. Oke. Jadi begini, teman-teman, ya. Saya di sini nggak cari view. Karena saya tahu cara bagaimana cari view. Saya tahu. Serius. Bener. Tapi saya nggak cari view di sini. View saya bisa 4K, 5K, 6K, 7K bisa saya buat. Tapi untuk apa? Sekarang gini teman-teman, kita harus kritis dengan pengajaran-pengajaran orang-orang. Gini, ini di dalam Konsili Nicea ini Katekismus Gereja, dalam Konsili Nicea 2, ya, ini mengatakan tentang Divinatur Christus. Ya, hati sabda terjelma. Kemudian dalam Katekismus nomor 479, dia sungguh-sungguh Allah dan sungguh-sungguh manusia. Ya. Sekarang gini, teman-teman perhatikan baik-baik. Ini bahasa Ibrani nih. Ini Rabi kan? Ini Rab. Ya kan? Nah sekarang
Rabi, lihat ini yod. Dalam Yahudi, standar Yahudi, kalau ada yod ini artinya yang dihormati. Ada yod di sini artinya dia ini my great one. Teman-teman, ini orang-orang salah paham nih. Saya bukan sedang berdebat dengan si RK. Si RK lagi mengkritisi si Edis. Ingat ya. Enggak, diam dulu. Artinya my great one. Oke kan? My great one. Ini dalam standar Yahudi. Ya. Jadi kalau orang memahami filsafat Yahudi, huruf ini dengan baik, dia tidak akan terjebak dengan perkataan-perkataan yang berkata Yesus itu Tuhan huruf besar seperti ini. Tanpa dia menjelaskan kebagaimanaan Allah. Ya. Ini Raf, ya. Jadi ini artinya besar, agung semuanya. Nah, sekarang saya tunjukkan beberapa data karena ada yod di sini. Sebentar Kak, ini kenapa orang-orang Kristen kok menghujat kamu ini? Biarin. Bodoh amat, saya nggak peduli. Perhatikan baik-baik nih. Teman-teman Kristen perhatikan, jangan sampai kalian tersesat. Lihat ya. Jadi kita lihat ya bahwa para ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi pun itu mereka itu dipanggil sebagai rabi. Nih. Ya. Kita lihat Markus 10 ayat 51. Markus 10 ayat 51 ini dipanggil sebagai rabi. Tetapi dalam King James dia bilang sebagai apa? Lord. Ini Lord nih. Ini Lord. Ini Lord. Sekarang yang menjadi pertanyaan, apa perbedaan Yesus? Nih, teman-teman perhatikan baik-baik. Dalam King James, dalam lihat bahasa Ibrani. Ini apa nih? Yohanes 13 ayat 13. Dia bilang apa nih? Rabi. Ini rabi. Karena kekristenan yang benar, dia akan mengatakan Duinatur Kristus. Yang menjadi pertanyaan saya, ketika Tuhan huruf besar seperti ini, dia bilang Yesus di sini, betul Yesus adalah Yotevave. Tetapi dia harus menjelaskan Bapa, keberadaan Bapa, firman-Nya dan Roh Kudus. Tanpa dia menjelaskan ini, berarti dia akan mengajarkan tentang Jesus only. Dia akan mengajarkan tentang ajaran doketisme. Nah. Dan doketisme ini adalah ajaran agnostik. Makanya ketika pertanyaan saya adalah ketika mengatakan Yesus adalah Tuhan, dia bilang Yesus bukan Tuhan. Nah, Yesus bukan Tuhan ini Tuhan yang huruf besar semua atau Tuhan yang T huruf besar? Yang mana nih? Kalau dia mengatakan yang ini Yesus bukan Tuhan ini pun bertolak belakang, bisa kita skakmat. Kalau Tuhan huruf besar yang ini, T-nya yang lain kecil, ini bentuk noun. Bentuk noun ini merujuk pada kata benda. Artinya merujuk pada gelar. Kalau Tuhan huruf besar seperti ini tanpa dia menjelaskan kebagaimanaan, ini ajaran doketisme, fix, agnostik. Saya ini jujur karena saya tidak mau teman-teman tersesat. Saya ngomong apa adanya. Saya ngomong apa adanya ini. Karena saya punya standar pengajaran. Saya memahami Tritunggal dengan baik. Saya belajar Tritunggal, saya belajar tentang tradisi suci. Konsili Nisea, Konsili Ekumenes, Konsili Kalsedon. Itu mengajarkan tentang Duinatur Kristus itu seperti apa. Sungguh-sungguh Allah dan sungguh-sungguh manusia. Kalau menjelaskan Yesus Tuhan huruf besar tanpa menjelaskan kebagaimanaan itu, berarti itu akan berbicara tentang apa? Doketis. Mantap. Waktu habis RK. Kritisi itu loh. Coba makanya saya tanya Nandar. Saya tanya Nandar. Iya ya. Apakah nabimu adalah Rab atau enggak? Oke, baik saya jawab nanti. Jadi kenapa teman-teman Kristen kok banyak yang menghujat kamu ya? Dulu bela-bela kamu. Bodo amat, saya nggak peduli. Saya ini mau ngomong apa adanya, silakan. Iya, tapi kamu berani nggak debat sama Edis masalah ini RK? Berani saya. Oke, teman-teman. Berani saya.
RK Berani menantang saya. Edis berdebat karena Saya berani. kesalahpatalan dia mengenai TUHN besar ya. Saya berani. Iya ya, kita tunggu ya. Silakan. Kalau Coba ada kamu Edis, jelaskan dulu rapnya kamu. Rapnya kamu itu bentuk apa? Bentuk noun atau bentuk apa? Coba. Yang merujuk pada Nabi Muhammad itu, coba. makanya di dalam Al-Quran itu nggak ada Rob Muhammad, itu nggak ada RK. Makanya waktu semalam saya bilang, Nanda, mohon maaf RK ya, ini kita ulas. Kamu nonton apa nggak sih semalam? Oke. Nah, waktu malam kan dia bilang begini, Nandar, kalau taat itu patuh menyembah atau tidak? Aku ikuti aja alurnya dia, menyembah. Oh baik, menyembah. Nah sekarang saya tanya Edis, kalau Yesus, mohon maaf nih RK ya, kamu jangan tersinggung. Edis, kalau Yesus patuh kepada iblis, itu menyembah atau tidak? Bingung dia. Karena gini, konsep patuh dan taat itu universal RK. Kita contoh nih, seorang suami, seorang istri taat kepada suami. Kita sebagai rakyat taat kepada pemerintah, kepada undang-undang, kepada konstitusi di negara kita. Ketaatan kita kepada pemerintah, kalau di dalam agama saya itu karena perintah Allah, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Sama di dalam Alkitab juga kan, Roma 13 nomor 1 kalau tidak salah, Roma 13 ayat 1, harus tunduk dan patuh kepada pemerintah. Kepatuhan kita, ketundukan kita kepada pemerintah bukan kita menyembah pemerintah, tetapi karena kita mengikuti atau menjadi pelaku firman, bukan hanya pendengar firman. Sama. Makanya tadi malam saya tanya, Edis, di mana ada kata obed? Obed itu bahasa Ibrani kan? Akar katanya atau soresnya itu ain, bet, dalet. Di mana ada kata obed yang ditujukan kepada Roh Kudus? Dan di mana di dalam Quran ada kata obed, abad, ibadu kepada Nabi Muhammad? Tunjukkan di mana. Ketaatan di dalam hadis dan di dalam Quran kepada Nabi Muhammad sebagai hanya sebatas manusia yang mendapatkan firman Tuhan, Rasul, Nabi namanya. Nggak ada di dalam Quran, nggak ada di dalam hadis, ada Nabi Muhammad mengatakan Pak Budeni beribadalah kepadaku. Nggak ada kata-kata obed gitu loh. Semuanya pakai kata taat, atiullah. Bahkan bukan hanya kita wajib taat kepada Nabi Muhammad, kepada orang tua juga taat. Apakah kita menyembah orang tua? Kan tidak. Makanya semalam saya sekakmak, Edis, di mana ada kata Rob kepada Nabi Muhammad di dalam Quran? Di mana di dalam hadis? Satu. Yang kedua, di mana ada kata ibadah, afwadah, obed, atau dalam bahasa Arabnya ibadu, ya, ta'budu. Di mana? Di mana ada kata ta'budu yang kemudian ditujukan kepada selain Allah? Bingung dia. Karena yang dia pandai ini adalah merangkai kata dan muter-muter dengan pertanyaan yang sama. Jadi RK, saya berteman dengan si Edis di TikTok ini. Kalau kamu mau berdiskusi dengan Edis untuk, Ya biarkan saya dengan dia saja. Nanti kamu di lain waktu. Ya karena saya nggak mau ada kamu orang ketiga, saya nggak mau. Ya, biarkan saya dengan dia berdua. Iya, ya. dia sama Nanti kamu kalau aja. apa biarkan saya dengan berdua. Saya tidak mau ada kamu di line host ini. Saya nggak mau. Jadi Saya kamu mau. sama si Edis saja, bukan aku. Tapi aku heran ya RK ya. Aku nanya sama kamu nih. Dulu ketika kamu berdebat sama aku, banyak teman-teman Kristen yang mendukung kamu. Ya, yang satu seia sekata. Ketika kamu mengkritisi Edis Sidabutar tentang konsep yang dia bawa, tentang TUHN besar yang dia bawa, yang dia gunakan di dalam menyerang akidah Islam, kenapa kok banyak teman-teman Kristen bukannya berterima kasih malah menghujat kamu itu? Kenapa ya? Apa karena gimana? Enggak. Saya lurus dengan pengajaran Alkitab dan pengajaran bapak-bapak gereja. Oke, bukan karena saya tidak kamu akan keluar dari ajaran tradisi. Oh, bukan karena jika kamu ya katakan ya, jika tidak katakan tidak. Oke. Jadi bukan karena kamu dekat sama saya gitu ya, bukan ya? Jangan-jangan. Bukan. Gini. Saya ada yang typing, RK kamu cari view. Saya sebelum ini view saya stuck 4, 5. Saya nggak cari view sekarang. Tanya si Nandar. Nandar mau naik di room saya saja, saya nggak naikin. Dengan view saya 5, saat itu. Benar nggak? Benar. Saya nggak naikin. Nah sekarang gini Nandar ya. Di dalam Injil, Yesus Kristus disapa sebagai epistates. Jelaskan kepada Epistates teman-teman. ini merujuk di dalam bahasa Ibrani namanya moreh.
Nah, betul. Contohnya kita buka di dalam Lukas pasal 5 ayat 5. Simon menjawab, guru garis bawah. Sepanjang malam kami bekerja keras, kami tidak menangkap apa-apa. Nah, di sini berbicara tentang more, epistates. Nah, di sini kita berbicara tentang apa? Berbicara tentang dia yang sungguh-sungguh manusia itu, menjalani kehidupan sebagai manusia itu. Karena kita menganut paham dari ajaran gereja yang namanya, kita pencet dulu. Ya. Paham dari ajaran gereja yaitu Dwinatur Kristus. Bagaimana kita menganut paham Dwinatur Kristus? Begini teman-teman, saya jelaskan teman-teman. Ya, saya tidak ada kiri kanan iri hati, gak ada. Apa untungnya buat saya? Tapi saya karena ingin meluruskan ini di TikTok ini. Gini, kita lihat teman-teman ya. Di dalam Yohanes 14 ayat 10. Dalam Yohanes 14 ayat 10 berbicara, tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Lihat ini. Apa yang aku katakan kepadamu, ini kebagaimana Allah nih. Tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam dalam aku, dialah yang melakukannya. Nah, ini berkata Yesus Kristus yang diutus. Yohanes 8 ayat 42, kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku. Sebab aku keluar dan datang dari Bapa. Yohanes 8 ayat 42 ini, dia datang dan keluar dari Bapa, itu berhubungan dengan Kolose 1 ayat 15. Nih, ini berbicara tentang apa? Prototokos. Karena di dalam dia telah diciptakan, ia adalah gambar yang sulung nih. Dalam bahasa Yunani, prototokos. Apa arti yang sulung? Artinya berhubungan dengan Yohanes 8 ayat 42 itu berhubungan dengan prototokos, artinya dia keluar dari yang suci. Firman itu keluar dari Allah. Firman itu adalah Allah. Sehingga ketika dalam keadaannya sebagai manusia, firman itu keluar dan datang dari Allah. Sehingga ini berbicara tentang kenosis dalam bahasa Yunani. Yang walaupun dalam berupa Allah tidak menganggap kesetaraan sebagai milik yang harus dipertahankan. Mengosongkan diri. Nah, kalau berbicara tentang mengosongkan diri, ini berbicara tentang kenosis. Teman-teman Kristen. Ini Dwinatur Kristus loh. Alkitab mengajarkan Dwinatur Kristus. Jujur kita. Alkitab mengajarkan tentang Dwinatur Kristus. Sungguh-sungguh Allah dan sungguh-sungguh manusia. Sehingga Tuhan yang T huruf besar itu merujuk pada noun. Noun itu artinya Tuhan, mengacu pada gelar. Kepenguasaan. Tapi kalau Tuhan huruf besar semua, huruf besar, itu dia harus menjelaskan Yesus Tuhan, betul. Tapi kebagaimanaan Allah itu. Sebagai dalam Bapa, firman-Nya dan Roh Kudus itu tak terpisahkan. Jangan bilang Tritunggal itu bisa dipisahkan. Firman dapat dipisahkan, Roh Kudus dapat dipisahkan. Maaf, ini keras. Kalian perlu kasih makanan yang keras, man. Jangan kasih makanan yang lembek-lembek terus. Ya. Kita ini bukan bayi rohani. Kita ini bayi dewa. Kita ini orang dewasa rohani. Gitu. Jadi kita pelajari dengan baik ini. Tritunggal ini seperti apa? Coba kamu naikin Edis. Coba Edis, kamu mau dengan saya kan? Coba. Ya, saya dengan Edis saja. Coba. Ya, nanti kalau Edisnya naik nanti gua turun ya. Oke, mana si Edisnya? Nah, ayo silakan Edis naik. Oke, mana si Edisnya? Nanti kalau si Edis naik, gua turun biar urusannya lu sama Edis aja. Ya. Mana Edis? Oke, Edis. Kamu nggak berteman sama si Edis di TikTok? Enggak, saya enggak. Oh, dia offline. Nggak ada offline dia. Enggak, tadi ada typing di bawah sini. Coba. Oke. Ya udah gini aja deh. Ini menjadi urusanmu sama Edis. Saya nggak mau ikut campur karena itu agamamu, agamaku. Ya udahlah. Ya, gini aja. Kamu Edis langsung naik ke RK ya, saya nggak mau ikut campur, nanti dikiranya saya mengadu domba gitu kan. Saya Nanda, penonton terima nih. kasih Nanda, Nanda ya. Saya ya. close dulu, oke. Saya close dulu, oke. Kita diskusi dengan baik nih tentang Tuhan huruf besar semua nih. Kita diskusi baik-baik, ayo.
Karena saya pun butuh konfirmasi. Itu video benar atau tidak? Ya. Karena ini pengajaran Alkitab loh. Saya mengajarkan Alkitab dengan baik ini. Kalau kalian tidak percaya dengan ajaran rekan seimannya sendiri dibantai, dikritisi, dituduh bidat. Cari-cari author yang hebat, paling hebat, naik. Mau Edis, mau siapa boleh, silakan. Shema Yisrael. Bahwa Allah kita adalah Allah yang Esa. 1 Korintus 8 ayat 6 sampai 4. Mengatakan apa 1 Korintus? La ilaha illallah Allahul Ahad. Bahwa Allah itu Esa. Yang tak terpisahkan. Ketika kita mengatakan firman dipisahkan, Roh Kudus dipisahkan. Ini pengajaran dari mana? Ayo, konfirmasi itu. Saya nggak mau teman-teman Kristen tersesat, nggak mau saya. Kalau teman-teman tidak suka dengan saya, silakan marah saya, silakan benci saya. Tetapi Alkitab mengatakan, jikalau aku memberitahukan kebenaran kepada kamu dan kamu membenci aku, terserah kalian. Mengapa sampai kamu membenci aku? Aku memberitahukan kebenaran kepada kalian. Itu kata Alkitab. Saya menyampaikan apa adanya loh teman-teman. Tritunggal ini tidak sembarang kita menyampaikan Tritunggal ini. Saya enggak emosi. Saya menyampaikan Tritunggal sesuai dengan pengajaran gereja. Sesuai dengan pengajaran Bapak. Rasul Yohanes punya murid namanya Santo Ignatius dari Antioquia. Rasul Yohanes punya murid. Polikarpus punya murid. Santo Irenaeus punya murid. Santo Hippolytus. Runutan. Pengajaran itu runut. Mengajarkan tentang Tritunggal itu seperti apa. Dan mengajarkan tentang Vinatur Kristus. Makanya ketika berkatakan Yesus bukan Tuhan, huruf besar semua. Nah ini merujuk pada hal yang seperti apa, teman-teman. Saya tidak ada maksud apapun, tapi saya hanya ingin meluruskan. Maaf, kita kan udah berkeluarga nih. Ya. Ya intinya kalau maaf, tapi saya dalam mandi wajib lah intinya. Kalau dengan air hangat dengan air seember itu sah tidak? Oke. Ini kayaknya semalam habis nih. Di mute dulu. Mengalai. Ya. Bukan ditutup, di mute. Nah, tetap open cam biar kita lihat nih. Open cam bang, open cam, di mute, bukan di mute sama close cam bukan. Halo? Nah, dah saya jawab. Hobi kita sama, jangan sambil merokok nanti kena ban. Nah, hobi kita sama bang. Saya itu hobinya motor. Hobi saya itu naik motor, ngebut. Satu. Dan kedua hobi saya ya kuda-kudaan. Sama dengan abang. Hobi saya kuda-kudaan. Bisa 5 ronde, bisa 6 ronde. Saya tuh penjatan tangguh. Ya. Dengan air hangat, dengan nggak apa-apa, kena report kan, nggak apa-apa udah. Nanti setelah. Nggak apa-apa bang. Dengan air 1 ember, pakai air hangat, pakai air dingin dicampur dengan air panas jadi hangat, nggak apa-apa. Bukan masalah 1 ember, 2 ember, 3 embernya, tetapi membasuhi atau tidak. Makanya diirit-irit, misalnya nih ciduk, di apa namanya itu, rambut di gini-gini, apa sih namanya itu, di gini-gini, nah begini. Jadi jangan kecebuk nggak jelas. Jadi harus tahu nih aliran airnya kemana nih. Misalnya air kita ciduk, ya pakai gayung tuh, kepala dulu, diniatkan untuk mandi besar, gini. Bisa, jangankan seember, 1 gayung aja bisa. Kalau mau ngirit, begitu. Sama hobi kita ternyata main kuda-kudaan. Nah, jangan malu dong, itu normal, nggak apa-apa.
Kalau kuda-kudaannya sama cewek itu normal. Kalau kuda-kudaannya sama cowok baru itu kaum Nabi Lut. Gak apa-apa bang. Hobi berarti abang ini. Udah belum mandi ininya besarnya? Tadi malam sudah ya? Dibuka. Abang kalau malu kayak jangan malu, gak apa-apa. Itu agama itu memang harus menyampaikan kebenaran. Open mic, mikrofonnya di Oke. ya open cam. Paham sekarang? Paham, paham. Iya, nggak harus. Justru Rasulullah SAW itu melarang kita berbuat boros. Oke, siap. Saya kalau lagi touring wudhu pakai air aqua, satu aqua aja nih, aqua kecil tuh, bukan aqua sih, saya pakainya le mineral. Kalau aqua itu ini ya, le mineral saya. Ya, siap. Saya kalau lagi dulu saya ini pencinta alam, suka mendaki gunung. Ya, siap. Nah dulu kalau mendaki gunung saya sholat itu pakai ini apa namanya itu air le mineral yang gelas itu loh. Yes. Cukup. Ya, alhamdulillah. Ya, paham Tom? Paham. Oke, sudah paham ya. Kapan begitu lagi? Kapan praktek lagi? Enak Pak, enak ya. Bukan masalah gitu, soalnya mau niat sholat apa mau gimana gitu kan. Maksudnya kok dalam hati dengan pikiran itu enggak ini gitu kan, enggak enggak itu pas gitu. Makanya harus saya tanyakan biar paham benar begitu. Ya, itu ada di dalam bab toharoh. Bagaimana kita berwudu, bagaimana kita mandi besar, ada di dalam Islam itu. Yang tidak ada itu dalam agama berhala, agama pagan itu nggak ada istilah mandi besar, nggak ada mereka itu bebas. Oke ya, sudah paham ya? Sudah siap ya. Terima kasih ya Pak Ustadz. Saya bukan Ustadz, masa orang kayak gini dipanggil Ustadz? Aduh, si abang ini debater ini bang, bukan Ustadz. Tapi bagus kok itu, semuanya saya suka kok. Masalah itunya saya suka. Alhamdulillah, ya ada abang bisa terbuka semua. Alhamdulillah. Baik, makasih ya. Ya, siap. Ya. Hobi kita sama bang. Saya naik motor hobi, sama naik itu hobi. Adalah. Abang suka gaya apa? Waduh. Abang bingung gaya apa ya? Bingung saya. Enggak, kita ini kan sudah menikah, nggak apa-apa. Kalau saya doggy style bang. Doggy style, mungkin sama. Oh, hobi doggy style saya pak, cepuk enak itu. Oke bang, makasih ya. Iya, nggak apa-apa kita, kecuali kalau kita belum nikah berzina baru. Kita kan punya istri. Oke, siap. Makasih ya. Oke, makasih. Begitu guys. Kita ini bukan berbicara jorok, kita ini berbicara tentang kehidupan. Pernah Rasulullah SAW itu ada wanita bertanya, oleh karenanya kenapa Rasulullah SAW itu menikahi Aisyah radhiyallahu anha? Karena Aisyah ini pinter, apa yang dikatakan Rasulullah dia paham. Tidak mungkin kan wanita sahabiah bertanya kepada Rasulullah, malu kan? Makanya wanita itu bertanyanya kepada Aisyah radhiyallahu anha. Gitu, itulah salah satu faktor kenapa Allah menakdirkan Rasulullah SAW menikahi Aisyah radhiyallahu anha, karena Aisyah radhiyallahu anha ini adalah salah satu sahabat dan ummul mukminin yang banyak meriwayatkan hadis, terutama bagaimana orang-orang sahabiah perempuan bertanya itu kepada Aisyah. Kalau bertanya perihal darah nifas, darah haid, kan bertanya sama Rasulullah kan malu karena beliau laki-laki, makanya ada Aisyah radhiyallahu anha seorang perempuan. Kalau berbicara tentang agama, tentang seksualitas, itu sesuatu yang normal. Yang tidak normal itu pisang sama pisang, apem sama apem. Kalau kita laki-laki sukanya apem, itu normal, harus disyukuri loh. Di zaman sekarang ini banyak pisang sama pisang. Ini kita bukan berbicara jorok, tetapi berbicara fakta dan realita. Cerah banget kalau pengantin baru, pengantin baru nih. Gimana bang? Enak bang?
Enak Bang. Enak, yalah. Hidup itu penuh warna, hidup itu penuh tanggung jawab. Iya, pengantin baru. Dulu saya kalau pengantin baru bang, siang, malam gitu kan. Iya, ini sama nih. Kalau bahasa Sundanya itu mamayu. Mamayu itu apa? Mamayu itu apa ya? Ya mamayu itu apa? Teman-teman ada yang ngerti istilah mamayu enggak? Apa ya? Mamayu itu gimana ya? Intinya gini. Kalau pengantin baru itu ya pengennya ya gitu terus. Semalam itu bisa 4 kali, nggak tahu dulu ya 4 kali, 5 kali. Iya, kalau tapi kalau sudah nikah 4 tahun 5 tahun, seminggu aja kadang paling 3 kali, 3 ini gitu kan. Kalau nggak kayak pengantin baru. Ini pengantin baru nih, ganti oli aja sering banget nih kayak. Ya kalau sudah nikah 5 tahun 4 tahun hal yang kayak gitu itu kayak biasa gitu. Paling seminggu itu 3-4 kali. Tapi kalau pengantin baru malam itu bisa 4 kali, bisa 5 kali. Wah sampai pegel itu. Karena mamayu, istilahnya mamayu itu gimana ya? Aku sulit mendeskripsikannya ke dalam bahasa Indonesia. Suara abang nggak ada. Mamayu itu bahasa Kuningan, bahasa Sunda, nggak tahu kalau di wilayah Jawa Barat lainnya ya. Mamayu, jadi abang nih baru nikah nih, itu semalam itu udah sekali, pengen lagi, sampai semalam itu bisa 4 kali, bisa 5 kali gitu. Apa itu namanya mamayu? Itu mamayu itu paling 2 bulan bang, atau 3 bulan. Iya benar, saya juga dulu gitu. Kalau mamayu itu paling 2 bulan 3 bulan. Setelah 4 bulan 5 bulan agak menurun porsinya. Menurun porsinya. Iya. Sekarang udah berapa tahun? Sekarang udah berapa tahun menikah bang? Saya dari 2000 saya menikah waktu kuliah loh, 2017. 2017 sekarang 2024, 7 tahunan ya? Iya dihitung aja, pokoknya saya nikah 2017. Berarti seminggu sekali sekarang? Oh enggak, kalau saya kan hobi. Aduh. Ini mau bahas apa? Mau bahas konsep ketuhanan sama saya? Oh mau nantang saya konsep ketuhanan? Silakan. Woi abang, ayo kita ini dulu. Ini yang nonton saya cuma 67 orang nih, nggak tahu. Tadi itu 1000, sekarang jadi 67 nih. Ayo kita tap layar dulu. Apa namanya itu? Pemanasan ya, biar penontonnya banyak. Ini boleh, yang nonton saya 82 orang nih. Tadi 1000 orang, sekarang 87. Ini nambah lagi tuh 7 orang. Malam tadi yang nonton 8K saya lihat. Iya 8K kemarin. Tadi malam. Diskusi sama Edis ya? Iya. Itu. Wah, bahas masalah apa malam tadi bang? Wah, turun lagi nih, jadi 78, tadi 87, sekarang 75. Teman-teman, tap layar dulu teman-teman. Kita udah lama nggak PK, kita udah lama nggak diskusi ya teman-teman ya. Oke, mau bahas apa ya? Aku kayaknya apa ya? Bahas apa ya? Konsep ketuhanan aja bang. Kita belum pernah bahas konsep ketuhanan. Konsep ketuhanan? Belum selesai. Iya. Waduh, tambah turun sekarang. Pokoknya aku kalau penontonnya 300 nggak mau ah. Aku penontonnya minimal 500. Soalnya capek aku ngomong. Silakan. Kita panasin dulu aja nih satu match ini bang. Panasin akun dulu aja. Saya udah lama nggak PK juga soalnya bang. Yang nonton sedikit. Ya. Bang Roh. Teman-teman bantu di tap layarnya dulu ya teman-teman. Aku sebetulnya bang, aku pengen nonton Edis debat sama si RK tadi. Si RK tadi marah-marah sama si Edis. Karena dia dogmanya itu menyalahi dogma gereja.
doktrinnya Maksudnya? ini. Abang nggak lihat tadi sih si Edis. Iya, aku dapat kabar kalau RK katanya lagi selisih paham sama Edis. Iya, gara-gara dia menulis ininya, judulnya di TikTok itu Yesus Tuhanku dengan TUHN gede semua. Oh. Harusnya menggunakan T besar saja, UAN-nya kecil. Nah, dia menggunakan TUHN gede. Kata dia ini aliran agnostik kalau begini, bukan Trinitas gitu loh. Tapi katanya itu penyebabnya Bang Nandar itu katanya. Lah iya, segala sesuatu kan yang menjadi penyebab kan saya dulu. Lah memang kenapa bisa seperti itu? Bisa Bang Nandar yang jadi penyebabnya kenapa? Ya karena kan saya debat sama si Edis. Oh, masalah debat sama Edis malam tadi. Iya, si Edisnya kalah debat, RK kecewa. Aduh, si Edis ini bisa kalah debat. Makanya dia akhirnya karena kecewa dia menyudutkan Edis. Oh gitu. Jadi begitu. Abang pikirannya lagi kemana sih? Begitu. Abang pikirannya abang kalau mau nambah lagi ronde nggak apa-apa deh, silakan. Kenapa Bang? Silakan. Kayak lagi kita bicara tentang konsep ketuhanan kan? Kayak lagi mikirin apa gitu abang ini? Saya lagi nggak mikirin apa-apa. Kebetulan nih Bang, saya sambil aktifin yang GoFood sama GrabFood-nya. Itu kan sekarang baru buka restoran kecil-kecilan. Mantap. Gitu. Jadi sambil kita diskusi sambil aktifin itu. Ya udah diaktifin dulu, aktifin. Sebentar ya Bang ya, mohon izin ya. Ya. Atau kitab suci aja deh, bosen aku konsep ketuhanan sumpah. Tadi bahas konsep ketuhanan, sekarang konsep ketuhanan. Diselingi. Abang bahas dengan siapa konsep ketuhanan? Ya tadi sama Edis tadi malam, terus tadi sama si RK bahas konsep ketuhanan. Ya sama saya kan belum bahas konsep ketuhanan. Oh begitu, mau nih nantang nih. Oke, jelaskan. Saya sih nantang enggak ya kan, tapi kalau mau bicara tentang konsep ketuhanan ya ayo gitu. Oke, boleh. Itu silakan, nanti abang yang bernarasi duluan aja ya. Boleh. Katanya abang mau menggugat itu ya, penggunaan kata Allah itu ya. Iya, sudah saya ini kemarin saya ya intinya lihat aja lah. Ya, kita tunggu prosesnya aja ya. Kita serahkan sama yang punya wewenang. Yang punya wewenang untuk itu ya Bang ya. Kita harus percaya sama mereka kan? Iya, betul. Kasihan sekali itu ya, Nandar sama itu ya. Sama Edis TV ya. Gara-gara Bang Nandar katanya kan. Jadi ribut mereka. Kalian kasihan si RK sama Edis gara-gara saya debat, si Edisnya kalah, akhirnya si RK-nya ini. Wah Edis, gara-gara kamu jawabnya begitu, salah kamu, dogmanya, doktrinnya itu menyalahi bapak-bapak gereja. Ayo kalau mau mulai silakan Bang, duluan Bang. Oke ya, ini HP saya lowbat sebetulnya. Kalau sambil ngecas bunyi apa enggak nih? Coba saya dicoba aja Bang. Ya coba ya. Ada ngeground nggak? Coba ada suara ngeground nggak? Ngeground Bang. Aduh, ngeground guys. Lowbat soalnya HP saya. Berapa menit tuh kira-kira bisa? Sebentar. Ngeground Tuh, kalau dilepas nggak ngeground ya? Nggak ada suara ya? Nggak ada. Emang kan kalau sambil dicas ngeground Bang. Kecuali abang tuh nggak pakai sound card. Oh, nggak pakai sound. Coba. Nah, sekarang ngeground apa enggak? Aman. Kalau aman. Kalau tanpa sound card dia aman Bang. Saya nggak pakai sound card aja ya, soalnya kalau pakai sound card kan ngeground ya. Oke, sampai jam 11 aja Bang ya. Oke, boleh. Oke. Oke.
Boleh dimulai aja. Suara, coba tes suara dulu, tes suara. Tes 1 2 3. Aman. Aman ya. Tapi noise ya. Berisik nggak? Kedengaran nggak? Suara anak kecil yang masuk. Iya, makanya itu. Ya udah, Emang malam berapa aja persen Bang ya. baterai, Bang? Malam aja biar rame ya. Malam aja Ya ya. malam aja kalau Jam nggak jangan 8 sekarang. ya. Boleh malam Jam 8 ya. Siap. Jam 8 malam Ya. ya. Oke Ya, Bang. jam 8 malam aja, karena kalau nggak pakai soundcard suara anak saya kedengaran kan. Boleh. Iya. Iya, Siap. Oke ya, jam 8 malam ya. Oke. Ya, jam 8 malam ya. Konsep Oke, ketuhanan kan. Siap. Baik. Oke, teman-teman, terima kasih banyak karena ini lowbat. Kalau sambil ngecas nggak pakai soundcard, suara noise. Nanti aja malam, Bang ya. Kalau Oke. malam nanti saya siapkan ini HP-nya full, soundcard full, Iya, data. suara nggak noise. Datanya harus full ya. Iya, siap. Oke, siap ya. Jangan Oke, kabur ya. siap. Jam 8 ya. Oh, saya nggak pernah kabur. Oke, Ini hari siap. apa nih? Hari Sabtu. Oke ya. Sabtu. Oke, siap. Konsep ketuhanan, siapkan materinya, siapkan Oke. datanya, jangan seperti Edis babak belur ya. Oke, Bang, siap. makasih. Oke, Bang. Oke, Yuk, teman-teman semuanya, saya mau Selamat siang ya tidur Bang ya, saya sebentar. putusin ya. Ya, baik. Oke, makasih ya. Oke, teman-teman semuanya, mohon maaf ya kalau ada kata-kata yang salah. Saya mau akhiri dulu karena ini lowbat, baterainya lowbat. Sama saya juga mau tidur sebentar nih, saya belum tidur nih. Lumayan lah sampai zuhur, ini 10:30. 1 jam setengah lumayan lah. Jadi tadi malam itu saya sampai jam 3 sampai subuh, sampai sekarang nggak tidur. Apa ya, kayak krip gitu. Kayak apa ya, puyeng gitu. Oke guys, nanti sampai jumpa malam ya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Kebenaran semata-mata datangnya dari Allah. Adapun kehilapan, kesalahan itu murni dari saya pribadi. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rezeki. Beri aku rezeki. Kenapa doa keluar masjid minta rezeki? Karena surat Al-Jumu'ah, idza qudiyatis shalah, kalau salat sudah dilaksanakan, fantashiru fil ard, bertebaranlah di atas muka bumi, wabtaghu min fadlillah, carilah karunia Allah Subhanahu wa taala. Tanam padi, tanam gandum, tanam cabai, tanam tomat, tanam wortel, tanam kentang. Ihya'ul mawat namanya, menghidupkan tanah mati. Orang yang menghidupkan tanah mati tanpa ada pemiliknya, maka dia menjadi pemiliknya dalam Islam. Saya tidak punya bakat bercocok tanam Pak Ustadz, berdagang, berniaga, jual kebutuhan pokok sehari-hari, jual beras, jual gandum, jual minyak, jual roti, jual susu, jual kacang, jual keperluan manusia, kebanyakan jual buku dan segala macam. Maka ini perbuatan-perbuatan ini adalah usaha ikhtiar, tapi tetap seimbang dengan tawakal. Jadi dalam Islam ini kita disuruh berusaha. Makanya ada namanya fikih muamalat. Ada fikih ibadah, sholat, zakat, puasa, haji. Ada fikih muamalat. Bagaimana hubungan transaksi kita pinjam meminjam, namanya dain. Gadai menggadai, namanya rahan. Bagi hasil namanya mudharabah. Permodalan namanya murabahah. Nah, ini ikhtiar. Mau maaf Pak Haji kelihatannya uangnya banyak ini, tapi tidak punya tenaga, kemampuan juga kurang. Iya betul, saya alhamdulillah tenaga ada, mampu, cuman uang nggak ada Pak Haji. Oh kalau gitu kita kolaborasi, kolaps. Oke, saya ngelola ya, berapa kita bagi hasil? Bagi hasilnya, gimana kalau 50-50? Oh kalau 50-50 nggak bisa. Kalau bisa ya saya 60 kata Pak Haji. Kamu anak muda yang melaksanakan 40. Oke, dit. Nah, nanti begitu dapat untung 1 miliar, Pak Haji dapat 600. Dia yang punya tanah. Jadi ini ikhtiar. Bedanya dulu, tokoh-tokoh agama dulu itu,
Dia hanya di Som'ah, temple. Dibangun satu tempat, nggak keluar, makanannya diantar, minumannya diantar, pakaiannya diantar, pakaian kotor dicucikan, nggak keluar-keluar, beribadah aja. Ketika Islam datang nggak ada, yang begini-gini nggak ada dalam Islam. Coba sebutkan sahabat Nabi yang beribadah aja nggak cari makan, nggak ada. Makanya Nabi itu inspeksi masuk ke pasar. Nabi masuk ke pasar, memasukkan tangannya ke dalam jualan barang dagangan. Ini kok ada gandum yang basah ditutupi dengan gandum kering. Nabi marah, man ghasyana falaysa minna. Pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, diangkat wilayah Hisbah Satpol PP, polisi pasar untuk memeriksa siapa yang belum